Dan saat ia melihat ke arah mobil USW tersebut, muncul Joanna yang langsung menyapa Elliot dan berkata, "Hello, Oli." Bersambung. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini diawali oleh pertemuan antara Elliot dengan Joanna, di mana Joanna membawa Elliot ke kediamannya untuk ditanyakan keberadaan Tyrell. Joanna meminta Elliot untuk mau membantu dirinya mencari Tyrell yang telah lama hilang. Elliot maupun Mr. Robot mengatakan jika tak ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaan Tyrell. Lalu Elliot bergumam di dalam hatinya dan bertanya-tanya apakah ia harus memberitahu Joanna bahwa suaminya sudah mati. Tetapi Mr. Robot mengatakan jika Elliot melakukannya maka mereka berdua takkan selamat. Kemudian Joanna memperlihatkan jika Tyrell memberinya sebuah handphone. Dan kemarin malam handphone tersebut mendapatkan telepon dari nomor anonymous yang tak mengeluarkan suara apapun. Joanna menganggap hal itu sebagai perlindungan dari Tyrell dan ia yakin jika Tyrell masih hidup. Elliot tak mempercayai hal itu dan ia lebih memutuskan untuk pergi dari kediaman Joanna. Tapi saat ia akan pergi, tiba-tiba ia dihadang oleh Joanna yang mencoba menggoda Elliot dengan mengatakan, "Kau yakin akan menolak permintaanku?" Kemudian scene berpindah pada Darlene dan Cisco yang sedang berdebat tentang penemuan seseorang yang Cisco temukan di rumah Susan. Cisco bercerita jika orang yang ia temukan mengucapkan nama Darlene dan ia pikir orang itu adalah salah satu rekan Darlene. Dan memang benar, dia rekan dari tim DC yang melakukan tugas Capitol Hill. Rekannya itu bernama Vincent dan ia terlihat dalam kondisi yang buruk. Saat Darlene membuka baju Vincent, mereka melihat tubuhnya dipenuhi oleh lebam ungu yang sangat banyak. Cisco pun memiliki ide untuk membawanya ke rumah sakit, karena ia khawatir jika Vincent akan mati di tempatnya. Namun hal itu mendapat penolakan dari Darlene karena Vincent mengetahui namanya, mengetahui wajahnya, dan jika mereka membawanya ke rumah sakit, hal itu akan menjadi sebuah masalah. Tetapi rasa kemanusiaan Cisco masih ada. Ia tak ingin Vincent mati dan lebih memikirkan keselamatannya. Bahkan, Cisco mengatakan jika Darlene terlalu fokus pada apa yang sedang ia kerjakan ketimbang harus menolong sesama makhluk hidup. Di sana mereka pun sempat berdebat apakah akan membawa Vincent ke rumah sakit atau mendiamkannya di apartemen Cisco. Kembali ke Elliot yang diantar pulang oleh asisten Joanna, di mana saat di perjalanan Elliot memintanya untuk diturunkan di Micro Center. Namun hal itu ditolak oleh asisten Joanna karena mereka hanya akan berhenti di satu tempat, yaitu di apartemen milik Elliot. Elliot menjelaskan jika polisi telah menyita semuanya dan ia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkannya kembali. Dan jika Joanna ingin menyelesaikannya malam ini, maka Elliot membutuhkan hardware. Lalu scene berpindah pada Piero yang memberikan sketsa wajah yang telah ia kumpulkan. Dan hasilnya, sketsa wajah tersebut adalah sketsa dari wajah Cisco. Ia memberikan sketsa tersebut pada atasannya, Santiago. Dan Santiago langsung menyimpulkan akan mengumumkan sketsa wajah tersebut pada media, agar mereka lebih mudah mencarinya. Tetapi hal itu ditolak oleh Piero karena jika mereka mengumbarnya pada media, maka Dark Army akan lebih cepat membunuhnya daripada mereka menangkapnya. Namun Santiago tetap pada pendiriannya dan akan mengumumkan sketsa wajah Cisco pada media. Tak bisa melakukan banyak hal, akhirnya Piero pun pasrah.
Lalu scene kembali pada Cisco dan Darlene di mana mereka akhirnya memutuskan membawa Vincent ke rumah sakit. Sementara Elliot telah mendapatkan apa yang ia butuhkan dan memulai pencarian Tyrell seperti apa yang Joanna minta. Ia pun mulai merakit benda tersebut. Kemudian ia memasukkan beberapa kode dan tiba-tiba ia mencetak sebuah surat untuk meniru opsir polisi. Hal itu bertujuan untuk melacak panggilan yang diblokir. Alih-alih harus ia retas, Elliot memilih jalan aman dengan cara menipu polisi. Ketika ia harus menyelesaikan urusannya, Angela terus-terusan memberi Elliot pesan yang mengatakan jika mereka harus bertemu untuk urusan penting. Akhirnya Elliot pun dengan cepat menyelesaikan pencarian Tyrell dan dengan seketika ia berhasil menipu opsir dan menemukan ponsel milik Tyrell. Lalu ia menunjukkan pada asisten Joanna dan asistennya langsung memotret lokasi tersebut. Sementara itu FBI berhasil menemukan kediaman Cisco yang sedang berada di rumah sakit. Dan Piero menemukan beberapa bukti yang bisa ia jadikan tuntunan padanya. Tak lama, media langsung menyiarkan sketsa wajah dari Cisco dan hal itu langsung diketahui oleh pihak rumah sakit yang baru saja bertemu dengannya. Beruntung, Cisco dan Darlene memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu, sembari menunggu Vincent yang akan dicek. Setelah pihak rumah sakit melihat berita itu, FBI dengan cepat mendatangi rumah sakit dan langsung bertanya tentang kesaksiannya melihat Cisco. Salah satu perwakilan rumah sakit menyebutkan mereka, yang artinya Cisco tak sendiri, dan hal itu membuat peluang Piero semakin terbuka. Ia langsung menyadari perkataan tersebut dan perwakilan rumah sakit mengatakan jika sepasang kekasih baru saja mengantarkan salah satu temannya ke sini. Kemudian Santiago dan Piero berdiskusi tentang apakah Cisco telah membaca berita yang baru saja beredar tentangnya, yang kemungkinan besar akan membuat ia kabur dan semakin bersembunyi. Sementara Darlene dan Cisco sedang berbincang tentang rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Lalu scene berpindah pada Elliot yang akhirnya menemui Angela di kereta bawah tanah. Setelah bertemu, Angela langsung bertanya mengapa Elliot menciptakan F-Society. Elliot hanya terpaku menunjukkan gestur jika ia tak mengerti dengan apa yang Angela katakan. Kemudian Angela menjelaskan jika FBI mendatangi apartemennya. Perkataan tersebut langsung dipotong oleh Elliot yang mengatakan bahwa ia takkan pernah melibatkan Angela. Angela lalu memutuskan akan mengakui perbuatannya pada FBI jika ia yang menaruh femtosel di kantor FBI. Ia pun berjanji takkan menyebutkan siapapun selain dirinya. Tapi cepat atau lambat Elliot pun akan tertangkap. Sementara Piero memutuskan untuk mencari keberadaan Cisco dan Darlene ke lokasi terdekat karena ia yakin jika Cisco belum melihat berita tersebut. Ia pun bertanya pada beberapa orang setempat apakah mereka melihat pasangan yang baru saja melewati jalan tersebut. Tetapi orang-orang menjawab jika mereka tak melihat pasangan itu. Tetapi mereka memberi petunjuk tentang sebuah restoran yang masih terbuka berada di ujung jalan. Akhirnya dengan cepat Piero pergi ke restoran tersebut. Setelah lama berbincang dan saling berdiam, Angela menyuruh Elliot untuk turun di perhentian yang baru saja mereka lalui. Dan Elliot mengiyakan hal tersebut. Lalu mereka berpelukan seakan mengucapkan salam perpisahan karena mereka tak tahu akan bertemu lagi atau tidak. Di dalam hati Elliot, ia bergumam jika dirinya takkan bisa meninggalkan Angela, tetapi hari ini ia harus melakukannya. Kemudian, setelah Elliot pergi keluar dari kereta, Angela tiba-tiba didatangi oleh dua orang misterius. Lalu Sid kembali ke Piero, di mana setelah ia berlari dan mencari cukup lama, akhirnya ia melihat Cisco dan Darlene sedang berada di sebuah restoran. Ia pun langsung menelpon rekannya untuk mengirim semua unit ke Watts dan 6th Avenue. Lalu setelah selesai menelpon, ia langsung mendatangi Cisco dan Darlene ke dalam restoran. Di sana mereka berbincang, tetapi di luar restoran, tiba-tiba sebuah motor yang dikendarai oleh dua orang berhenti di restoran tersebut. Salah satu dari mereka berjalan mendekati restoran sembari membawa senjata, dan tak lama ia langsung menembakkan senjatanya secara membabi buta dan menewaskan Cisco. Beruntung, Piero berhasil menembak kakinya, dan tak lama pula polisi berhasil datang di waktu yang tepat. Karena tak ingin mengambil resiko, orang yang mengendarai motor meninggalkan rekannya yang tak berdaya. Sementara rekannya setelah merasa tak bisa melakukan apa-apa, ia langsung menembak dirinya sendiri. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke,
Segitu dulu dari Mimin, pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.